Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Meski awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Dengan ekstra hati-hati dalam menuruni tebing jurang tersebut, mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Hingga sekitar 20 menitan, sampailah di dasar jurang. Beruntung keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri. Bau busuk samar-samar tercium menyambut mereka. Keduanya saling menatap satu sama lain. Mereka pun memandangi ke semua penjuru. Sampai akhirnya, Jumadi menunjuk ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka. Terlihat ada mayat seseorang yang tersangkut di pohon bercabang tersebut. Dan saat angin berhembus, bau busuk masuk ke dalam rongga pernafasan keduanya, membuat mereka seketika mual dan ingin muntah. Apalagi saat Upi melihat ke bawah. Terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan daging, tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya. Sambil menutup mulut dengan bajunya, Jumadi berusaha membalikkan kepala yang terputus itu dengan kayu. Saat berhasil dibalik, nampak jelas wajah yang tidak asing yang membuat keduanya menjadi terdiam. Bibir Ubi bergetar, tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. Dugaan mereka menjadi kenyataan. Sosok dengan kondisi wajah tidak lagi utuh itu adalah Jamie. Jumadi kembali memanjat naik meninggalkan Ubi yang masih dirundung rasa tidak percaya. Beberapa kali kakinya hampir meleset dari injakan, karena pikirannya saat itu benar-benar berkecamuk. Sesampainya di atas, Jumadi berjalan dengan langkah setengah berlari ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Saat sampai, dia menemukan Iman sedang mengobrol dengan lelaki berkumis tebal. Jumadi tidak bisa lagi membendung air matanya. Iman langsung bertanya tentang apa yang terjadi. Bahu Jumadi berguncang. Bibirnya gemetar, tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman, yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. Bagai orang linglung, Jumadi menunjuk ke arah di mana dia baru saja menunjuk sambil menyebut nama Jamie. Iman lantas beranjak dari duduknya dengan suara nafas bergemuruh. Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitaran pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang nan curam. Di sana Jumadi menunjuk ke arah baju Jamie yang terlihat samar, sambil berkata kalau Jamie berada di dasar lembah. Ubi juga berada di sana menemani. Iman menatap tajam Jumadi. Sejurus kemudian, mereka pun mulai turun untuk melihat apa yang terjadi. Saat sampai di bawah, Ubi masih menangis penuh penyesalan. Iman langsung terduduk di dekatnya, dan dia pun syok ketika melihat sosok kepala di sisi Ubi. Tubuhnya lemas seketika. Jamie. Tidak, itu pasti bukan Jamie. Itu bukan Jamie, gumam Iman. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bingung, sedih, syok bercampur aduk menjadi satu. Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Dia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai dia tidak tahu jika orang-orang sudah mulai memenuhi tepi jurang untuk melihat. Jumadi menyuruhnya bersabar dan ikhlas.
Proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama, apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan seadanya. Jenazah itu dimasukkan dalam kain yang dibuat seperti kantong, lalu ditarik ke atas. Beberapa kali tersangkut oleh akar-akar pepohonan yang membuat hampir putus, namun untungnya proses itu berhasil mereka lakukan. Seminggu telah berlalu. Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Iman merasakan kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata lirih, namun dia tidak memahami maksud perkataan itu. Sampai suatu hari, saat Iman sudah tidak sanggup lagi, dia menceritakan semuanya pada Jumadi. Dari keluh kesah itu, Jumadi mengajaknya menemui seorang mantan pendeta yang katanya paham dengan hal-hal mistis. Sosok tersebut berada di satu tempat mengasingkan diri. Sembari beranjak, Iman langsung mengajak untuk menemui sosok itu. Terlihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengitarinya. Pintu rumah itu terbuka dan nampaknya di dalam ada orang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 60 tahunan lebih keluar dari dalam rumah. Tanpa basa-basi, Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua itu mengangguk paham. Dia sedang bersama kalian. Mungkin kalian tidak menyadari, tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas. Ucap si lelaki tua seakan menjawab pertanyaan Iman. Namun mendadak si lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya. Beberapa kali dia menghirup dan mengeluarkan udara perlahan. Setelah itu dia kembali berucap, sudah hampir 10 tahun mengasingkan diri, dan selama itu pula tidak pernah lagi berurusan dengan hal-hal mistik. Dadanya akan terasa sakit setiap kali melihat sosok lain itu berbicara. Suaranya menusuk sampai ke jantung. Suara penuh amarah dan dendam. Iman tertegun menatap lelaki tua tersebut, sambil bertanya tentang siapa pembunuh Jamie. Lelaki tua itu menjawab, kalau pelakunya adalah seorang perempuan yang pernah tersinggung karena ucapan Jamie. Belum usai si lelaki tua menjelaskan, dia kembali meringis kesakitan sambil memegang dadanya dan menyudahi pertemuan mereka. Iman yang masih diliputi tanda tanya besar memberikan sejumlah uang, lalu segera berpamitan. Mendengar kata perempuan, pikiran Iman entah kenapa tiba-tiba teringat pada Eli. Itu pula yang disinggung Jumadi sepanjang perjalanan pulang. Gadis polos itu memang belum pernah terlihat semenjak ia kembali dari kampung halaman. Selama Jamie menghilang, dia juga tidak nampak. Bahkan saat pemakaman, gadis itu juga tidak datang. Aku akan mencarinya, walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ujar Iman gusar. Jumadi menasehati bahwa dendam hanya akan melahirkan dendam lain. Amarah sudah menyatu dengan dendam. Yang harus dilakukan oleh Iman sekarang adalah merelakan Jamie pergi.
dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku. Namun Iman tetap akan memburu si pembunuh itu. Setelah menunggu 1 bulan, Iman yang tidak yakin jika Eli kembali, pagi-pagi sekali dia keluar dari pondok. Dia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Suasana masih lengang, karena orang-orang masih terlelap dalam buayan mimpi. Iman juga mencuri beberapa emas hasil tambang yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi. Dia akan menjual emas-emas hasil curiannya untuk memburu Eli. Yang pertama dituju adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya saat sampai di desa itu, tidak ada seorang pun yang mengenali Eli. Dan Iman yakin kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Kemudian dari sana, dia pergi ke tempat yang cukup jauh. Setelah mendapatkan informasi dari teman-teman juga kerabat Eli. Tapi sayang, perjalanan yang memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Namun Iman tidak mau berputus asa. Dia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di suatu malam dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat kepadanya, seolah ada yang ingin disampaikan. Tahun pun berlalu, akan tetapi tidak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan Eli. Iman sudah lelah. Dia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya seperti dulu. Dia merasa rindu bertemu dengan sanak saudara, terlebih lagi pada orang tuanya. Selama ini, dia tidak berani pulang membawa kabar kematian Jamie. Dia takut pada janjinya yang dulu diucapkan pada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun janji hanya tinggal janji. Nyatanya, dia tidak bisa menjaga Jamie. Tapi meskipun selama ini Iman tidak pulang, dia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang pada orang tuanya dan ayah Jamie. Di tahun keempat saat Iman ingin menitipkan uang, dia mendapatkan kabar kalau ayahnya Jamie sudah meninggal seminggu yang lalu. Sedangkan orang tuanya jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman tertegun. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya, ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya. Dia menangis dalam doa. Hatinya sedikit tenang, meski masih ada rasa was-was mengikuti. Aku akan pulang, ucapnya berulang kali, disusul tetes demi tetes air mata. Sampai saat ini, Iman tidak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Eli tersebut. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan kalau sebelum Jamie menghilang, dia pernah melihat Jamie dan Eli sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang didengar dari Jamie adalah, "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami, bila kau hanya ingin menghancurkan persahabatan kami." Dari situ, Iman menyimpulkan, intinya, Jamie menolak keberadaan Eli setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya Eli? Bagaimana kalau itu hanya nama samaran saja? Orang manakah dia? Mengapa sampai sekarang aku tidak pernah bertemu kembali? Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah. Semua sangatlah misteri di dunia yang fana ini.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana